Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Khairunisa dari kelas BSA 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang memandikan jenazah. Memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah ia dengan 2 lapis kain. Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Siapakah yang memandikan mayit? Yang memandikan mayit hendaknya orang yang paham fikih pemandian mayit, tetapi lebih diutamakan jika dari kalangan kerabat si mayit. Sebagaimana yang memandikan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali radhiyallahu anhu dan kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Demikian juga jenazah perempuan wajib dimandikan oleh perempuan, kecuali suami terhadap istrinya dan sebaliknya juga. Hal ini dikarenakan wajib menjaga aurat, kecuali jika mayitnya anak-anak yang berusia kurang dari 7 tahun, maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan. Perangkat yang dibutuhkan untuk memandikan mayit diantaranya: pertama, sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan mayit agar tidak terkena najis, kotoran, dan penyakit. Yang kedua, masker untuk penutup hidung. Yang ketiga, spons penggosok atau kain untuk membersihkan mayit. Yang keempat, kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air. Yang kelima, daun bidara yang busanya digunakan untuk mencuci rambut dan kepala mayit. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan sampo. Yang keenam, 1 ember untuk wadah air. Yang ketujuh, 1 ember untuk wadah air kapur barus. Yang kedelapan, gayung. Yang kesembilan, kain untuk menutupi aurat mayit. Yang ke-10, handuk. Yang 11, plaster bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayit. Yang ke-12, gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang. Yang wajib dalam memandikan mayit adalah sekali, disunahkan 3 kali, boleh lebih itu jika dibutuhkan. Bagi jenazah wanita, dilepaskan ikatan rambutnya dan dibersihkan. Kemudian dikepang menjadi 3 kepangan, lalu letakkan di bagian belakangnya. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang memandikan jenazah. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Khairunisa. Saya Rida Gustiani. Saya Dwi Aprilianti Ahya. Di sini kami akan mempraktikkan bagaimana memandikan jenazah. Selamat menyaksikan. Menutupi tempat pemandian mayit dari pandangan orang banyak dengan menggunakan kain. Mayat ditutup dalam satu ruangan yang tertutup
sehingga tidak terlihat oleh siapapun kecuali orang yang mengurus pemandian jenazah. Kemudian mayit ditutup dengan kain pada bagian auratnya, dari pusar sehingga lutut bagi laki-laki dan dari dada hingga lutut bagi wanita. Setelah itu melepaskan baju mayit. Jika sulit menggunakan dengan gunting. Setelah itu mayit diangkat untuk membersihkan kotorannya. Tekan perut mayit pelan-pelan agar kotoran tersebut keluar. Bersihkan dengan air bersih. Pastikan kotoran tersebut sudah tidak ada. Setelah itu ganti sarung tangan, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akan melakukan wudhu. Bersihkan tangan kanan terlebih dahulu, telapak tangan, seperti melakukan wudhu biasa. Lakukan 3 kali. Kemudian telapak tangan kiri, bersihkan sela-sela tersebut hingga bersih. Kemudian pengurus jenazah memasukkan 2 jari di sisi gigi ujung dan kanan kiri. Kemudian membersihkan hidungnya. Lakukan sampai 3 kali. Kemudian membasuh muka mayit dengan tangan 3 kali. Setelah itu bersihkan tangan hingga sikut 3 kali. Setelah itu sebelah kiri. Kemudian usap rambut mayit sampai 3 kali. Setelah itu bersihkan telinga sampai 3 kali. Dan yang terakhir, kaki. Bersihkan sampai 3 kali hingga ujung-ujung kaki tersebut, sela-sela. Dahulukan sebelah kanan.
Kemudian kakinya ditutup kembali. Setelah itu mandikan dengan air atau daun bidara. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan sampo. Mencuci rambut mayit hingga bersih. Hingga rata rambut tersebut kena sampo. Kemudian bersihkan dengan air. Lalu kita mandikan dengan air hangat atau air dingin. Gunakan memandikan mayit sebelah kanan terlebih dahulu hingga ujung kaki. Kemudian sebelah kiri setelah itu mayit dimiringkan di sebelah kanan untuk dibersihkan bagian belakangnya. Bersihkan hingga bersih. Kemudian letakkan mayit kembali dengan posisi yang benar. Kemudian mayit dimiringkan ke sebelah kiri seperti memandikan sebelah kanan. Bersihkan. Balikan posisi semula. Kemudian bersihkan di bagian tengahnya. Yang terpenting bagian kemaluan agar kotoran tersebut hilang. Jika kuku mayit tersebut panjang, maka gunting dengan kuku. Kemudian masukkan kapur barus dengan air lalu dilarutkan. Setelah itu memandikan dengan air kapur barus pada si mayit. Melakukan pemandian sama seperti memandikan dengan air hangat atau air dingin. Lakukan sebelah kanan terlebih dahulu.
Menggunakan air kapur barus ini tidak harus dibilas kembali dengan air bersih, karena air kapur barus ini sangat banyak bermanfaatnya. Di antaranya, badan mayit tersebut menjadi wangi. Ketika kita memegang air kapur barus tersebut, air tersebut menjadi dingin. Saat memandikan, tidak boleh dilihatkan aurat jenazah tersebut. Setelah memandikan dengan air kapur barus, kemudian kita keringkan dengan handuk ke badan si mayit. Pastikan benar-benar badan mayit tersebut kering. Setelah mengeringkan dengan handuk, kemudian kain basah tersebut diganti dengan kain kering. Setelah mengganti dengan kain kering, kemudian mayit digotong.